Orang ini menghasilkan 4 triliun rupiah dengan uang palsu dan hanya menghabiskan 6 minggu di penjara. Namanya adalah Frank. Ia tinggal di Quebec, Kanada, dan dia memiliki sebuah pabrik kecil yang memproduksi kampas rem. Suatu hari dia ngerasa kerja tuh capek banget ya, dan ngomong pada dirinya sendiri pasti ada cara lain untuk jadi kaya. Dan saat itu dia memutuskan untuk menjual semua bisnisnya. Suatu hari dia menemukan cara untuk mendapatkan uang sambil ngomong, kayaknya mending gua bikin sendiri aja deh uangnya, alias gua cetak sendiri. Setelah itu Frank menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari cara mencetak uang, dan dia memilih untuk mencetak uang dolar Amerika karena mata uang tersebut adalah salah satu mata uang terkuat di dunia. Dia menghabiskan kurang lebih 1,5 tahun untuk mempelajari semua ilmu yang diperlukan untuk memahami dolar Amerika. Dia membuka situs pemerintah Amerika untuk mencari tahu jenis kertas apa yang dipakai untuk mencetak uang Amerika tersebut dan sistem keamanan apa aja yang diterapkan oleh pemerintah Amerika atas dolar yang mereka cetak. Setelah mendapatkan banyak informasi, Frank menghubungi banyak pabrik kertas di Eropa. Ya tentu saja ke Eropa, nggak mungkin di Amerika kan? Dan dia menemukan satu pabrik kertas di Jerman yang membuat kertas yang cocok dengan kertas yang dipakai untuk membuat uang dolar Amerika. Dia menghubungi mereka dan memberikan bacotan terbaiknya, yang akhirnya pabrik kertas tersebut setuju untuk memberikan Frank suplai kertas yang dia butuhkan. Setelah bahan kertasnya datang, Frank langsung gercep mencetak uang tersebut di pabrik yang sudah ia siapkan dengan menggunakan uang hasil dari penjualan pabrik kampas remnya. Tapi satu yang perlu kita ketahui, bahwa dari uang dolar Amerika yang dicetak ini, Frank nggak mau langsung make semuanya, karena akan sangat beresiko. Tapi dia menjual semuanya dengan diskon 70%. Kalau dicontohkan, dia menjual 1 juta dolar dengan harga 300.000 dolar saja. Jadi dari 250 juta dolar yang ia cetak, dia akan mendapatkan 80 juta dolar atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Well, ternyata dia nggak semaruh itu ya, cukup cerdas juga. Dan setelah bekerja keras selama 5 bulan untuk mencetak uang ini, akhirnya Frank berhasil menyelesaikan pekerjaannya dan mencetak 250 juta dolar. Sekarang tugas Frank hanya satu, mencari pembeli. Dia pun akhirnya mendapatkan beberapa pembeli di luar Amerika dan pesanan pun mulai datang. Dalam waktu singkat, dia pun mulai mengedarkan uang-uang palsu ini 1 juta dolar sekali transaksi. Nggak boleh langsung semuanya, jadi sedikit-sedikit dulu. Beberapa tahun berjalan, dia pun berhasil menjual sekitar 50 juta dolar dan tersisa 200 juta dolar saja. Namun suatu waktu, Frank merasa dia butuh pembeli yang baru agar uang tersisa bisa habis terjual semua. Tapi satu yang dia tidak tahu, pembeli yang baru yang dia dapatkan ini ternyata sudah disusupi oleh agen rahasia. Suatu hari Frank sedang membawa mobilnya untuk mengantar uang palsu tersebut sebanyak 100.000 dolar. Dia nggak sadar, jauh di langit di atas sana sudah ada helikopter polisi yang mengikutinya dan berharap bisa menangkap basah Frank saat melakukan aksi. Tak lama setelah itu, ketika Frank sedang menikmati malam di rumah pacarnya sekitar jam 5 pagi, ada ketukan keras di pintu depan. Frank membukanya dan ternyata yang ada di depan pintu adalah polisi Kanada dan beberapa agen spesial dari Amerika. Dan Frank pun ditangkap. Mereka pun akhirnya menggeledah rumah pacarnya, mobil punya Frank, dan menggeledah pabriknya dan menemukan 949.000 dolar uang palsu dan alat-alat cetak yang dia pakai. Frank pun masuk penjara dan dia harus nginap di penjara sampai hari persidangannya. Awalnya sebagai warga Kanada, Frank merasa hukum di Kanada tidak terlalu menakutkan, sehingga dia santai aja. Dia lupa bahwa The Great America sudah ikut dalam operasi dan agen dari Amerika tersebut berkata pada Frank bahwa ini bukan hal yang remeh di Amerika. Agen Amerika tersebut berniat mengekstradisinya dan dia bisa mendekam di penjara selama 60 tahun. Frank ternyata punya pengacara yang cukup paten. Frank dan pengacaranya berargumen bahwa polisi yang mengikutinya dari helikopter tidak menangkap Frank dalam kamera waktu melakukan aksinya. Dan pengacaranya benar, rekaman itu memang tidak ada. Karena itu surat penggeledahan yang digunakan untuk menggeledah rumah pacarnya dianggap tidak sah. Pengadilan pun menyetujui hal tersebut dan menangguhkan ekstradisi Frank ke Amerika. Sekitar 6 minggu kemudian, Frank dibebaskan dari penjara secara sementara karena polisi Kanada berusaha untuk menemukan bukti-bukti lain yang lebih kuat. Akhirnya hari persidangan Frank pun tiba. Dia terlihat cukup takut di persidangan karena walaupun dia tidak jadi dilempar ke Amerika, penegak hukum di Kanada tetap ingin memenjarakannya. Dia pun berbicara kepada pengacaranya, masih ada sisa 200 juta dolar lagi yang belum dijual dan uang itu kusembunyikan. Dari pernyataan ini, mereka pun memutuskan untuk menawarkan lokasi uang tersebut untuk hukuman yang lebih ringan. Dan pemerintah pun ternyata menyetujui pertukaran ini. Dia diberikan keringanan jika memberitahu letak uang yang disembunyikan. Karena bagi pemerintah Kanada, yang paling penting adalah uang tersebut tidak lagi beredar di masyarakat. Karena secara teori, hal ini bisa menurunkan nilai uang aslinya. Setelah proses negosiasi, akhirnya Frank dan pengacaranya mencapai kesepakatan dengan jaksa dan memberitahukan lokasi uang tersebut. Ternyata uang tersebut disimpan di dalam box di dalam truk yang diparkir di sebuah hotel. Pada akhirnya, Frank yang telah mencetak uang sebanyak 4 triliun rupiah hanya dipenjara selama 6 minggu. Profit yang sangat memuaskan.